Nah, semangat pagi. Salam berjumpa kembali bersama Kakak Rahma. Yang dalam hal ini kita akan belajar tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apa sih sebenarnya listrik statis itu? Nah, pernahkah kamu melakukan sebuah percobaan dengan cara merobek kertas hingga menjadi potongan-potongan kecil, lalu menggosok penggaris plastik ke rambut dan mendekatkannya ke arah kertas yang tersobek tersebut? Apa yang akan terjadi? Betul sekali. Jadi, sobekan kertas tersebut akan menempel di penggaris plastik itu. Nah, itulah sebenarnya yang dinamakan listrik statis. Baik, nah lalu apa sih sebenarnya pengertian dari listrik statis tersebut? Oke, jadi listrik statis merupakan listrik yang muncul secara sementara karena adanya perpindahan elektron bebas. Oke, nah dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa listrik statis itu bisa satu, di sel saraf manusia, dua, hewan listrik, dan kegunaan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk sel saraf, artinya semua aktivitas manusia itu dikendalikan oleh otak dan diaktifkan dengan sinyal listrik. Oke. Untuk yang hewan-hewan listrik, hewan tersebut mampu menghasilkan listrik berdaya rendah. Salah satunya tujuannya adalah untuk mempertahankan diri supaya tidak punah, artinya untuk melindungi dirinya dan juga sebagai penunjuk arah atau navigasi. Baik, untuk kehidupan sehari-hari, untuk listrik statis bisa digunakan pada alat-alat penangkal listrik, pengecatan mobil, dan juga alat mesin fotokopi. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di berikutnya. Baik, nah untuk bagian sel saraf manusia yang tadi sebagai perangsang, penerima rangsang dari luar, lalu kita dari otak kemudian direspon, lalu kita bisa melakukan umpan balik ya, terasa sakit atau terasa nyeri, terasa dingin, terasa panas. Nah, itulah tugas dari sel saraf. Dan untuk bagian sel saraf diantaranya adalah ada bagian dendrit, lalu ada badan sel, nukleus, sel secuan, selubung mielin, sinapsis, dan nodus Ranvier. Oke. Baik, untuk hewan-hewan listrik, jadi hewan yang mampu menghasilkan atau bisa memiliki daya listrik rendah sebagai pelindung diri dari segala musuh dan yang berbahaya dari sekitarnya. Di antaranya adalah ikan belalai gajah, kemudian ikan belut listrik, ikan hiu kepala martil, ikan lele listrik, ikan seket listrik. Nah, itulah termasuk dari hewan-hewan listrik. Baik. Nah, untuk penggunaan listrik statis, itu diantaranya adalah penangkal petir. Oke, siapa yang sudah tahu bagaimana itu penangkal petir? Dan biasanya diletakkan di mana? Ayo. Nah, perhatikan gambarnya. Jadi, alat penangkal petir dipasang di gedung-gedung tinggi atau rumah yang tinggi. Dan di sini penangkal listrik membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik dapat berpindah ke tanah. Oke, yang kedua, penggunaan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah pengecatan mobil. Nah, siapa yang sudah pernah nih tahu bagaimana prinsip kerja pengecatan mobil? Oke, butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Disitulah terjadi pengikatan untuk warna catnya ya. Baik, nanti sambil dikembangkan referensinya anak-anak atau adik-adik bisa saja membuka buku referensinya ya yang lebih banyak lagi. Untuk mesin fotokopi, nah tentunya kalian tidak asing dengan alat ini ya. Sering melakukan fotokopi ya, gitu. Nah, untuk mesin fotokopi di sini adalah
konsepnya bahwa untuk komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah pada penggunaan tonernya ya, ceritanya. Oke. Nah, nanti anak-anak atau adik-adik bisa dilanjut untuk mencari referensi yang lain ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah kuis. Di akhir pertemuan ini atau di akhir video ini, maka silahkan kalian menjawab kuis, nanti dikirimkan ke classroom-nya ya. Coba ceritakan ulang bagaimana proses terjadinya petir. Kalau tadi kita belajar tentang penangkal petir kan? Oke. Nah, kemudian anak-anak, selesai untuk materi kita listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dan Kak Rama cukup sekian untuk materinya. Oke, pesannya adalah selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, yaitu terutama nikmat sehat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan diri kita ya. Gunakan kesempatan yang ada, janganlah ragu untuk melangkah. Oke, sekian dari Kak Rama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.